Ya, Anda kembali bersama kami di The Prime Show. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan Pak Tabrani. Kalau tadi kita melihat bahwa perang yang berkepanjangan, tadi Pak Tabrani bilang juga memprediksi bahwa perang ini kan masih sangat panjang, masih sangat lama. Nah, dampak global apa yang akan dirasakan oleh negara-negara, khususnya juga di Indonesia sendiri? Ya, kalau dampak global tentu secara ekonomi yang terasa ya. Ekonomi itu harga crude oil itu kan, itu kan akan sangat mahal ya. Kalau sekarang itu kan udah lebih 100 kan. Kalau sebelum perang 28 Februari lalu itu kan harganya cuma 60 dolar per barel gitu. Sekarang naik hampir 100% gitu. Kalau ini terus perang berkelanjutan, belum dampak ekonomi yang lain gitu. Ya, ekspor impor kan tidak bisa berjalan ya. Dan bagi Arab, negara-negara Timur Tengah yang terasa kan dia duluan yang terasa ini. Dia tidak bisa menjual minyaknya ke negara-negara di dunia. Seperti kita tahu, Selat Hormuz itu ada 20% kebutuhan minyak dunia berlayar melalui selat tersebut. Tapi yang orang melihat sekarang ini seperti kedepannya seperti apa gitu. Kan seperti dikritik oleh banyak orang, ternyata Amerika punya hidden agendanya itu dia ingin menguasai Selat Hormuz gitu. Karena itu dia bilang ya 20% dari biaya kapal lewat itu harus kena tarif tol lah oleh Amerika. Dikritik oleh banyak orang, tapi Trump buat sementara menarik lagi gitu. Tapi nanti akan dia majukan lagi gitu. Yang kedua, yang dibicarakan oleh TV Arabia itu yang banyak pengamat mengomentari pertemuan Trump dengan Tayyip Erdogan ketika KTT NATO di Ankara antara 8 sampai 10 Juli yang lalu. Ternyata di luar Trump memuji-muji Tayyip Erdogan, itu ternyata Donald Trump itu punya rencana mempersenjatai kaum Kurdi secara masif untuk memberontak. Tapi Erdogan bilang kalau dia dipersenjatai, kita tidak bisa diam gitu. Karena ada problem bangsa Kurdi gitu. Kurdi itu kan ingin menjadi sebuah negara merdeka. Dia ada di Iran, ada di Turki, di Azerbaijan, ada di Irak dan di Syria. Itu jumlahnya kalau dihitung-hitung dia lebih dari 15 juta penduduk gitu. Ingin merdeka. Jadi intinya dampak akan biar begitu benar-benar berasa dari sisi ekonominya begitu ya. Ekonomi terasa sangat sekali ya. Baik, saya melihat apakah dampak yang selain ekonomi, apakah dampak tentunya ekonomi juga berdampak pada harga segala macam, apalagi harga BBM juga berpengaruh begitu ya terhadap kita. Apalagi dampaknya akan dirasakan oleh global, khususnya juga masalah-masalah selain ekonomi tadi. Beberapa hal, Mbak. Yang pertama kalau kita lihat sebenarnya konflik ini kan kita tidak hanya bicara tentang masalah ekonomi saja, tapi multidimensional. Yang pertama kalau dari segi politik global dan bagaimana kemudian tatanan internasional ini menjadi berubah dari perang ini pengaruhnya besar sekali. Kita melihat Amerika Serikat ini merupakan negara hegemon di dunia internasional. Artinya apa? Dia militernya terbesar, ekonominya terbesar. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam sistem internasional. PBB yang kita kenal sekarang, lalu institusi-institusi yang kemudian ada di bawahnya, itu semua dipengaruhi oleh pemenang perang di Perang Dunia Kedua. Ya, jadi yang menarik kita lihat, Amerika Serikat ini sekarang berada di dalam periode di mana dia sudah mencapai puncak dan mulai declining. Apakah kemudian perang ini akan merubah hal tersebut? Tidak, ini justru akan mempercepat. Kenapa? Karena perhatian Amerika Serikat yang tersedot ke Timur Tengah ini akan membuat negara-negara revisionis atau negara yang kemudian naik ke atas menjadi saingan Amerika Serikat itu memanfaatkan hal ini. Cina misalnya di Asia Pasifik ya, lalu kemudian ada Rusia di kawasan Eropa. Kita melihat bahwa kedua negara ini sebenarnya di satu sisi mereka mendukung Iran secara diam-diam, baik itu secara melalui politik ya di tataran multilateral maupun melalui intelijen. Tetapi mereka juga memanfaatkan momentum perhatian Amerika Serikat yang tersedot ke Timur Tengah untuk bisa membangun kekuatannya dalam vakum of power yang ditimbulkan oleh absennya Amerika Serikat di kawasan. Pertama itu, jadi kita melihat bahwa adanya pergeseran kekuatan yang cukup signifikan diakibatkan dari perang ini. Dan kemudian di Timur Tengah sendiri saya kira sekarang perangnya sudah bergeser, Mbak. Dari yang tadinya ini diskusi pergeseran rezim, kita melihat sebagai siapa yang bisa mengontrol kawasan Timur Tengah. Berarti kan kita membicarakan mengenai siapa yang pada akhirnya bisa emerge atau muncul sebagai great power baru. Karena kemarin kita bicara bahwa
oh ya great power-nya ada beberapa, Israel, lalu kemudian Arab Saudi dan Iran. Kalau misalnya sampai Iran memenangkan perang ini secara strategik, maka dia akan menguasai Selat Hormuz sesuai dengan apa yang kemudian sudah ditandatangan dan diinginkan Iran di dalam MOU kemarin, dan dia akan mengontrol sekitar 20% dari total perdagangan minyak dunia. Tapi mungkin Kak Iran akan menang secara strategis? Mungkin sekali, karena kalau kita lihat sebenarnya secara strategi sekarang Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki keunggulan tertentu, karena apa yang kemudian diinginkan Iran, pertama dia membuka pintu-pintu dari negosiasi mengenai hal-hal yang tadinya tertutup, lalu karena ada perang ini dia mendapatkan keuntungan apa saja, misalnya terkait dana foreign fund Iran di luar negeri, lalu kemudian kita bicara tentang misalnya masalah ganti rugi, ini tidak hanya masalah perang, ganti rugi perang, tetapi ganti rugi ketika pertama kali embargonya ini dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian kita juga bicara mengenai penghentian perang di seluruh front Timur Tengah. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sebelumnya belum pernah ya bisa dinegosiasikan Iran melalui forum lain gitu. Pertama itu Mbak. Lalu yang kedua, selain mengenai masalah struktur dunia internasional, kita juga bicara tentang bagaimana sekarang ini ada beberapa tahapan mengenai masalah ekonomi. Tadi betul yang disebutkan oleh Pak Tabrani itu adalah tahapan pertama, ketika semua harga itu naik, ya. Tapi kemudian kita lupa kalau misalnya seandainya perang ini terus-menerus berlanjut, tahapan selanjutnya setelah kenaikan harga ini adalah kelangkaan. Ini yang nanti akan berpengaruh terhadap tidak hanya kemudian stabilitas politik, tetapi juga kemudian keamanan domestik di negara-negara yang ada di Asia, Eropa maupun di Timur Tengah. Nah, pertama kita melihat ini ada energi yang merupakan kunci dari pembicaraan kita selama ini. Tapi ada beberapa bahan-bahan lainnya yang kemudian menjadi bahan kritikal yang seringkali kemudian kita luput dari diskusi di muka umum. Pertama, kita bicara tentang pupuk. 30% dari pupuk, khususnya urea, ya, nitrogen based fertilizer, itu berasal dari Selat Hormuz. 50% lainnya dari mana? China. Setelah perang ini berlangsung, China menolak untuk kemudian bisa memberikan ekspor dari pupuknya tersebut. 30% tertahan di Hormuz, 50% tertahan di Cina. Kita pupuk ini masih sangat bergantung terhadap impor. Jadi bayangkan, kalau misalnya tanpa pupuk, petani-petani akan gagal panen, dampaknya apa? Kelangkaan pangan. Lalu yang kedua, kita bicara tentang helium. Helium ini merupakan byproduct dari LNG dan kemudian digunakan di dalam produksi dari semikonduktor. Kalau misalnya semikonduktor ini tidak bisa terus diproduksi, khususnya untuk negara-negara Asia Timur seperti misalnya Korea Selatan, lalu kemudian Taiwan, kalau misalnya ini berhenti diproduksi, maka kemudian teknologi bubble dan khususnya AI bubble yang sekarang sedang menjadi primadona di Amerika Serikat, ini kemungkinan besar akan pecah. Karena dalam 1 tahun, kemungkinan besar mereka membutuhkan sekitar 10.000 gigawatt untuk bisa menopang hal tersebut. Jadi menarik banyak hal yang kemudian bisa berdampak. Jadi tidak hanya ekonomi, tapi dari segala keamanan juga berpengaruh begitu ya. Oke, tadi menarik soal strategi yang kemungkinan bahwa Iran, kalau kita melihat perbandingan antara kekuatan dengan Iran begitu ya, tapi Mbak Isa bilang Iran mungkin saja akan menang melawan Amerika dari sisi strateginya. Benar nggak Pak Tabrani melihat itu dari dan di samping itu juga ada fiksi-fiksi yang berbeda pendapat gitu ya? Ya, dalam strategi militer itu ada rumusan gini, ketika satu bahan kimia dicampur dengan bahan kimia lain itu hasilnya cenderung di luar prediksi yang mencampur tadi gitu. Amerika mungkin mula-mula itu melihat perang dengan Iran ini dengan mudah akan dimenangkan. Seperti Trump menjanjikan itu paling ya 15 hari lah gitu. Ternyata sampai sekarang sudah berapa bulan kan? Sudah 4 bulan perang tidak bisa dimenangkan gitu. Kemudian ada juga dari Iran gitu. Dari Iran itu dia menginginkan kan peta politik Timur Tengah itu ditulis oleh negara yang menang perang pasca Perang Dunia Kedua. Karena itu ada berbagai kerajaan di situ, ya kan? Lalu pada tahun 1990 Saddam Hussein menolak peta itu gitu. Maka dia masuk ke Kuwait karena melihat Kuwait itu bagian dari provinsi Basrah gitu. Ini tahun 60 masih provinsi kami ini gitu. Ternyata sekarang menjadi negara sendiri, diambil gitu. Ternyata ditolak oleh Amerika dan sekutunya gitu. Nah, Iran sekarang sama pikiran seperti itu. Ini negara-negara Arab ini, raja-raja ini nggak berhak nih jadi penguasa di sini. Kami dong yang berhak gitu. Karena itu tujuan sebenarnya sebelum dia berhadapan dengan Israel, dia akan membereskan kerajaan-kerajaan yang ada di Khalij itu, di Teluk gitu. Itu dulu gitu. Jadi pertarungannya itu akan masih panjang. Nah, sekarang problemnya mungkin nggak Iran memenangkan. Iya. Chance-nya untuk Iran menjadi penguasa Timur Tengah tadi kata Mbak Isa. Dari sisi sekarang ini belanja militer gitu. Itu kan belanja militer Iran itu hanya antara 18 sampai 20 miliar US dollar
Sementara Amerika tahun 2026 ini disetujui oleh Senat Amerika itu kan belanja militer Amerika itu 1,5 triliun US dollar. Jadi jauh sekali gitu. Kalau dilihat dari sisi anggaran begitu ya sulit Iran akan memenangkan. Tapi kan ada juga ya pertarungan itu menang tanpa bertempur kan juga. Ada orang kalah tanpa bertempur. Misalnya Napoleon masuk ke Rusia gitu. Napoleon masuk ke Rusia kan kalah, ya kan? Sehingga akhirnya Prancis saat itu bahkan Napoleon sendiri sampai tertangkap dibuang ke Pulau Elba gitu. Jadi dia nggak berperang masuk Rusia itu kalah, padahal pasukannya yang dibawa saat itu lebih dari 800.000 pasukan. Jumlah yang sangat besar di saat itu gitu. Sekarang pun kalau 400.000 juga besar gitu. Jadi kita lihat perkembangannya masih terus terjadi, ya saling jual beli serangan masih terus terjadi nih. Walaupun secara real sekarang ini angkatan udara Iran ya tidak mampu mengantisipasi serangan dari pesawat tempur Amerika. Begitu juga angkatan lautnya boleh dibilang sudah lumpuh, mungkin separuh kekuatannya sudah habis ya. Karena itu dia nggak bisa mempertahankan kalau Amerika menggunakan 2 jalur itu. Baik, oke. Kalau kita lihat tadi bahwa Mbak Aisyah bilang mungkin saja Iran akan menang dengan dari sisi strategi, tapi Pak Tabrani juga melihat bahwa Iran akan sedikit susah begitu ya untuk memenangkan Amerika. Tapi yang pasti dampak ini akan sungguh terasa begitu, tidak hanya ke menang atau kalah Iran, dampak perang ini juga akan berdampak gitu ya buat global nanti. Terima kasih Mbak Aisyah, pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin, dan juga peneliti geopolitik Aisyah Kusuma Somantri telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.